Yang saya sendiri suka melihat pertama adalah ketika seseorang itu nggak sopan. Itu menjadi penghalang saya untuk membuka hati. Nah, itu dia Pak Joel. Ini firman Tuhan tadi membuka hati saya untuk mengatakan, wah, saya masih kurang di dalam mendoakan kepada tetangga, kurang peduli kepada mereka. Jadi harus lebih banyak melakukan 4M ini. Shalom keluarga Tuhan, kembali berjumpa dalam acara Kesahku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah kekuatan membangun relasi, yaitu bagaimana pentingnya membangun dan merawat ikatan dengan orang-orang terdekat di sekitar kita. Tamu kita kali ini diwakili oleh dua orang kakak beradik yang perkasa, yaitu aktivis gereja Tuhan, yaitu Ibu Ruth Harso dan Ibu Like Onto. Apa kabar Ibu Ruth? Luar biasa Pak Joel. Hari ini firman Tuhannya luar biasa, dahsyat. Dahsyat, puji Tuhan. Apa kabar Ibu Like? Kabar Injil tentunya Pak. Wah, luar biasa. Untuk keselamatan orang. Wah, dahsyat. Puji Tuhan. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita kali ini, ya, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week yang akan kita bahas. Saudara, kekristenan pada dasarnya adalah kasih. Dan kasih itu artinya kita membangun relasi dengan orang lain. Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk membangun, memulihkan hubungan antara kita dengan Bapa dan antara kita dengan sesama. Jadi kalau orang Kristen tidak punya hubungan dengan Bapa, maka kekristennya adalah sia-sia. Demikian juga kalau orang Kristen tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain, maka kekristenan dia tidak menjadi berkat bagi dunia ini. Karena pada dasarnya kekristenan itu adalah hubungan, saudara. Banyak orang yang merasa hubungan itu tidak terlalu penting. Ya, padahal di dalam segala aspek hubungan, di dalam segala aspek hidup kita, hubungan adalah kunci untuk kita melakukan banyak hal. Demikian cuplikan khotbah ibadah Family Week yang selengkapnya dapat Bapak Ibu saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan subtema GKA bulan ini, yaitu Love Your Neighbor, yaitu ajakan kepada keluarga-keluarga Kristus untuk peduli dan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan pertama nih, ibu-ibu berdua nih. Apa pesan penting yang ibu dapat dari khotbah ibadah Family Week kali ini? Dimulai dari Ibu Ruth dulu. Silakan Bu. Ya Pak Joel, saya merasakan ini dalam firman Tuhan Matius 5. Ya. Itu mengenai garam dan terang. Kita harus menjadi garam dan terang. Ya. Agar dan sebagai garam kita tidak boleh terkungkung dalam satu tempat. Tetapi kita harus belajar untuk bisa membumi kepada sekeliling kita agar bisa menjadi berarti. Jadi berarti ya. Ya. Dan demikian juga terang tentunya. Ya seperti tadi dikatakan garam kalau hanya ditoples saja ya nggak berguna apa-apa gitu Bu ya. Tapi kalau garam itu harus memang ada di sekitar yang membutuhkannya. Itu sayur ya, untuk macam-macam baru dia terasa. Betul sekali. Ya, baik. Kalau Ibu Like nih, apa ya yang Ibu dapat nih Bu? Ya, saya melihat bahwa garam itu adalah kebaikan dan yang kita lakukan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan saya rasa bahwa banyak kita melakukan itu, begitu. Tetapi kemudian menjadi terang itu bagaimana kita membagikan, dan itu adalah kasih, membagikan keselamatan. Keselamatan itu sangat-sangat diperlukan oleh manusia, begitu. Dan itu yang menjadi tugas yang ya seperti the purpose driven life harus kita ada dan kita harus melakukan itu, begitu. Nah, untuk itu saya merasa bahwa kita perlu untuk dasarnya adalah kasih. Tidak bisa karena kemauan kita, begitu.
Itu Pak. Ya. Betul. Saya setuju. Artinya bahwa itu sebagai orang murid Kristus bukan pilihan Bu ya. Bukan. Ya, tapi betul. memang benar-benar ini adalah perintah Kristus gitu ya. Untuk kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Dan saya tadi mengambil 1-2 juga ya yang menjadi mencerahkan, yaitu bahwa mengasihi sesama tidak boleh ada diskriminasi ya, bukan boleh pilih-pilih ya. Jadi memang siapapun ya seperti Kristus kita mencontoh Kristus yang baik sama semua orang ya. Baik ya. Pertanyaan berikutnya nih ya ibu-ibu nih. Bagaimana langkah-langkah membangun relasi sesuai petunjuk khotbah tadi ya? Masih ingat nggak Bu ya? Ada berapa langkah tuh Bu ya? Ada contekannya Pak. Oh ya, tadi ya, Ditulis ya, dong. Ditulis ya. Oke. Kalau nggak salah ada dikatakan Ada tadi 4 langkah. 4M. Oke. 4M. Bu Ruth bisa yang pertama Bu jelaskan? Yang pertama itu membuka hati ya. Membuka hati. Jadi kita harus membuang semua perasaan-perasaan negatif agar kita bisa mengerti orang oke. lain. Iya. Ya, jangan kita berbuat sangka negatif terhadap orang. Nggak boleh prasangka buruk Bu ya. Ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, kita sudah menutup diri kalau kita sudah Ya. prasangka negatif. Artinya kalau sudah prasangka negatif, kita udah menutup diri, nggak mau membuka relasi ke dia, ya itu namanya juga menghalang-halangi kita menjadi saksi kebenaran ya, saksi Kristus. Ya, ya. Jadi kita memang kembali lagi harus belajar dari Kristus. Itu yang M pertama ya, membuka hati, Bapak Ibu. Oh, tapi Bu, caranya membuka hati apa? Ada contohnya nggak Bu tadi? Ya, seperti Ya. kita harus memberikan senyum. Senyum ya. Ya, memang pakai masker nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan ya. Oh, pada saat sekarang susah Bu ya. Tapi kadang-kadang dari mata kita bisa Oke. menunjukkan bahwa Ya. kita memberikan senyum. Iya, kan, senyum. gitu. Apalagi Bu, senyum. Kemudian kita juga harus menyapa. Sapa, Misalnya ya. selamat pagi Selamat atau pagi. selamat siang. Apalagi menyebutkan namanya, senang sekali Oh ya. iya, apalagi itu Karena dia merasa dikenal. dikenal. Iya, Ah, iya, benar sih. iya. Kalau kita ada orang menyebut saya Jul, tapi saya sendiri kaget ya. mungkin nggak tahu orang itu kan saya jadi wah kayaknya ada orang mengenal Baik, saya. loh. benar, orang itu ini udah membuka hati tuh. Yes, Ya, betul sudah sekali. membuka jalur komunikasi, jalur relationship ya, relasi ya. 1S lagi apa Bu? Yaitu memberi sapa ya, Sapa, sapa dan senyum. senyum, sapa dan salam. Salam, ya, salam ya, ya, selamat pagi tadi. Iya. Sapa hampir sama tuh ya. Hampir sama. Ya, ya. ya. Oke, itu membuka hati dengan cara tadi 3S ya, dengan pengertian kita tidak boleh ada prasangka buruk Bu ya. Oke. M kedua nih, sekarang Bu Lika nih, Bu. Ingat nggak Bu? Tes Nyatet keduanya, nggak, Bu, tadi, Bu? catat Pak. Catat, ya. Tes keduanya ketika kita sudah dekat, ketika dekat, sudah ya. mengenal, Ya. biasanya timbul nih mau mendoakan. Mendoakan ya. Begitu, Ya. mendoakan mereka. Udah peduli sama dia ya. Udah mulai peduli kan, udah mulai tahu. Ya. Kita tahu mungkin kadang-kadang apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi problemnya begitu. Ya. Nah, kemudian itu akan mendorong kita untuk Ya. mendoakan. Itu yang kedua yang saya tangkap. Ya, ya. Tentunya kita mendoakan awalnya kan keluarga dulu, itu Keluarga, pasti kan ya. sudah kita lakukan. Nah, kemudian lingkungan sekitar kita. Jadi berarti kita nggak boleh cuek dong. Enggak, Iya, mau nggak mau ya. memperhatikan jadinya. Perhatikan ya lingkungan kita. Apalagi Bu? Kira-kira doakan Bu. Orang-orang yang kita berjumpa tanpa kita ini Ya. bukan di lingkungan Ya, kita, ya. tetapi kemudian terjadi satu pembicaraan, Ya. kemudian kita lebih Udah dekati mengenal hati sedikit. lah ya. Ya. Misalnya dengan penjual, kita Ya. membeli, kita menjual, Ya. dia penjual, kita agak sedikit berdialog, kita tahu dia punya masalah. Ya. Nah, itu kita doakan Oh, juga, bagus, misalnya bagus, gitu. bagus, ya. Orang-orang yang kita jumpai ya. Oke, juga ada lingkungan, seperti lingkungan ya, ada kota kita gitu Terus ya, bangsa kita gitu kota, ya. ya. Kita perlu Kota, mendoakan. kota, Oke. dan bangsa. Ya, Yang betul. ketiga, nah tadi udah disinggung sama Bu Lika nih, mengenal lingkungan. Sekarang burut lagi nih, Oh, iya.
mengenal lingkungan apa Bu maksudnya Bu? Ya untuk kita mengenali lingkungan itu kita harus ikut serta ya, menghadiri kegiatan-kegiatan lingkungan. Ya. Misalnya kalau ada event-event tertentu ya, kayak 17 Agustusan gitu loh. Okay. Ya itu banyak. Kerja bakti juga kali Bu ya? Kerja bakti kalau ada ya. Harusnya seperti itu ya. Dan kita juga dekatlah dengan ketua RT supaya kalau kita perlu apa-apa jangan kita lupakan karena dia yang memberikan bantuan sama kita. Betul. Dan kita mengenal dia harus membuka relasi, bukan hanya pada kesempatan butuh aja gitu ya, tapi kita juga harus bisa dibutuhkan orang lain gitu ya. Jadi pemetaan rohani ya sekalian tadi Bu ya. Jadi lingkungan kita, mengenali lingkungan kita harus peduli dengan lingkungan dan memperkenalkan diri, itu yang penting tadi Bu. Memperkenalkan diri karena memang kita akui kalau kita datang kadang-kadang ya namanya sekarang ya udah agak individual, agak ya istilahnya agak sungkan, agak males, ya ada sungkan, ada males, ada nggak enak untuk memperkenalkan diri. Padahal ini penting untuk membuka relasi. Mau tadi membuka hati ya salah satunya juga tadi mengenali lingkungan, membuka diri ya, perkenalkan diri kepada orang-orang di sekitar kita. Paling nggak depan, samping, ya belakang itu kenal lah kita ya dengan Pak RT-nya gitu ya. Memang sekarang agak sudah semakin sulit sehingga hari ini kita benar-benar diingatkan kembali ya, di refresh kembali ya, bahwa love your neighbor itu adalah perintah Kristus ya. Nah, yang terakhir nih Bu ya, yang keempat kembali ke Bu Lika nih. Yang keempat tuh kita ambil bagian dalam kegiatan di sekeliling kita. Ya di RT kita ambil bagian. Ambil bagian ya. Kalau diminta untuk jadi RT ya jangan nolak. Mungkin begitu ya, tangkap ya. Jadi misalnya dengan menjadi RT kita kan bisa mereka datang, jadi lebih mudah bagi kita untuk membuka relasi membuka relasi dengan mereka. Melayani. Dekat ya. Intinya tadi yang saya tangkap melayani masyarakat tuh menjadi penggerak ya. Jadi lebih proaktif. Kalau tadi pengenalan lingkungan kan ya mengenal lingkungan tuh lebih ke arah kita mungkin banyak pasifnya gitu ya. Tapi ketika melayani masyarakat kita harus banyak proaktifnya nih. Ya karena kita menjadi pendorong, penggerak. Kalau yang tadi mungkin kita diajak, ya kita harus aktif mau gitu ya. Tapi kalau sekarang malah menjadi pendorong, penggerak ya. Jadi RT, RW, jadi apapun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Ambil bagian. Memang 4M ini kalau kita benar-benar jalankan, wah benar nih. Ini powerful nih. Ya kita bisa dikenal, kita bisa dipercaya. Bahkan pada saat nanti ada orang ingin minta masukan, minta nasihat, bahkan minta doa. Itu kita dipercaya karena memang menjadi role model. Ya, kita menjadi role model. Kita adalah gereja yang ada di tengah-tengah dunia. Bukan hanya di ibadah loh Bu ya. Betul Pak. Tadi pesannya tuh gereja yang ada di tengah-tengah dunia. Hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, itu tadi adalah penerapan 4M ya. Jadi Bapak Ibu sangat hafal nih, gampang hafalnya. Membuka hati, mendoakan, melayani masyarakat, dan mengenali lingkungan. Ya gampang sekali. Nah berikutnya nih Ibu berdua nih, berdasarkan pengalaman Ibu berdua nih, dari petunjuk penerapan 4M tadi, apa saja yang sudah diterapkan dari kehidupan sehari-hari nih Ibu-ibu nih, apa yang belum diterapkan dan apa rencananya ya. Siapa dulu nih? Ibu Lika dulu? Boleh. Ya gantian kali ya Bu Lika. Apa Bu nih? Yang pertama membuka hati nih Bu. Apa nih Bu pengalaman Ibu nih dalam membuka hati nih? Iya, ini membuka hati itu ketika berjumpa dengan seseorang itu kita menghindari untuk berpikir negatif dan berprasangka buruk begitu ya. Ibu tinggal di apartemen Bu ya? Saya tinggal di apartemen. Oke, gimana tuh? Gitu. Nah, kami jarang bertemu malah. Karena setiap
pintu tertutup, Ya, nggak betul. pernah terbuka. Ya. Jadi satu-satunya bisa bertemu adalah di lift atau di lobby. Di lift atau di lobby Iya. gitu ya. Nah, saya sendiri suka melihat pertama adalah ketika seseorang itu nggak sopan. Oh, Nah, oke. itu menjadi penghalang saya untuk membuka hati. Lalu Karena apa Bu? Masih muda atau gimana, kenapa nggak sopan? ya bisa nggak masih muda, bisa orang sudah tua, Oh, begitu ya. gitu ya, Nah, ya. di situ kemudian saya perlu, tapi seringkali saya lupa. Di situ ketika tidak sopan, kemudian malah kesannya agak sedikit lumayan parah, Ya. itu saya berdoa. Oh, berdoa ya. Nah, dan Ya. Tuhan setiap kali memberikan hikmat. Ya. Barangkali dia dalam masalah, Ya. atau barangkali memang dari kecil dia tidak tahu begitu ya. Nah itu kemudian akhirnya saya misalnya nih pernah ke langsung kesenggol atau ke apa dan Ya. dia nggak ada maaf begitu Ya, ya. ya. Aduh Bu, saya tadi sakit juga nih Bu, saya gitu ya. Nah itu ketika sudah doa karena Oh. tadinya kesel. Oh, tapi berarti Ibu melakukan itu dong tadi, 3S tadi, sapa dong. Hah? Sapa. Sapa, ya. Itu artinya sudah mulai membuka Iya. jalur ya, sapa. Walaupun- Tapi Ibu senyum nggak? Iya, ya Senyum itu aja, senyum. itu habis doa. Senyum ya. Oke. Kalau saya bilang gitu berantem Pak. Kalau nggak senyum. Ya, 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 ya. Nah, Jadi itu gitu ya. Oke. jadinya, oh maaf ya, gitu ya masih agak sedikit gimana gitu. Iya, iya, iya. Lagi buru-buru nih, gitu. Oh, ya. Enggak, iya ini apa gitu ya, gitu ya. Dia memberikan alasan. Jadi ada tantangan tersendiri Bu ya. Iya, kalau itu kehidupan di membuka hati apartemen itu. ya. Iya. Apalagi orangnya biasanya kalau udah begitu kan lebih banyak menghindari kontak gitu kan. Kalau di apartemen gue hidup gue sini nggak mau Ya, tidak ini mau ganggu, diganggu gitu ya. individualistik Ini jadi ya. Jadi memang senyum, sapa dan salam ini memang harus sering kita lakukan Harus, Bu ya. betul. Meskipun mengesalkan tadi experience dari Bu Lika nih melihat itu kesal, tapi tadi untung ya doa ya, Tapi, sehingga bisa iya. melakukan menyapanya. Ya itu bisa kan senyumnya. katanya nggak boleh mikir negatifnya. Oh, Ya, oke. jadi harus kita ingat itu Oke, ya. Jadi paradigma mindset prasangka buruk harus dihilangkan ya. Dihilangkan. Oke. Nah yang kedua nih, mendoakan nih, apa experience dari Bu Ruth nih ya, dalam mendoakan nih ya. Nah, saya nih kebetulan baru terjadi berapa hari yang lalu, belum sampai seminggu, Ya. kakak ipar saya meninggal. Oh gitu. Nah itu saya harus ke daerah, ke Malang. Mereka memang dari bukan Kristen ya, Ya, tetapi kan seperti kita harus Terbuka, sesama ya. terbuka Ya, pada ya. sesama. Jadi Ya. saya datang Ya. dan semua, dan mereka sungguh merasa senang. Malah senang Bu ya. Senang sekali Senang karena sekali, mereka ya. merasa diperhatikan, Perhatikan, ya. dan kemudian kami bilang saya doakan kalian semua, dan sebelum pulang juga Mereka mau ya didoakan gitu. saya bilang saya doakan. Oh saya doakan, semua. oke. Ya, puji Tuhan. Jadi tapi kita harus menyampaikan itu Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita nggak hanya sekedar turut berduka, enggak begitu, tapi tetap juga kami doakan supaya kamu kuat. Nah, itu semua sudah kehendak Tuhan. Jadi seperti itu dalam ucapan kita ya. Ya. Nah, Oke. itu yang saya rasakan, Pak. Ya, luar biasa. Kalau mendoakan ini Bu, doa syafaat Bu ya ke tetangga, ke lingkungan. Nah, bagaimana? Sering juga nggak Bu? Ya. Nah, itu dia Pak Joel. Oh. Ini firman Tuhan tadi membuka hati saya untuk Oke. mengatakan, Oke. wah, saya masih kurang di dalam mendoakan kepada tetangga, kurang peduli kepada Ya. mereka. Ya, ya, Jadi ya, ya. harus lebih banyak Ya, ya. melakukan Ya. 4M ini. Iya, jadi memang ini tantangan kita Bu ya. Betul. Tantangan kita bersama nih, bukan hanya Bu Ruth aja, kayaknya kita semua nih. Karena itu bukan bagian kita, itu Benar. bukan, nggak ada hubungan. Padahal itu bagian dari satu lingkungan yang Iya. Tuhan tempatkan. Tadi ya, Tuhan tempatkan kita di situ ya. Jadi kita Iya. mau tidak mau kita harus peduli ya. Kita harus paling tidak tadi mendoakan ya. Mendoakan
kota kita, ya, gubernur kita, Iya, gitu ya, itu dia. untuk bangsa kita, ya itu memang sesuatu yang mau tidak mau kita tidak bisa abaikan, kita harus ya. lakukan. Bagus sekali ya. Betul. Baik, yang ketiga nih, ya, kembali ke Bu Lika nih. Apa pengalamannya Bu dalam mengenali lingkungan tadi Bu, dengan berbagai menghadiri kegiatan, ya, memperkenalkan diri. Bagaimana Bu pengalamannya Bu? Terus terang Pak, saya masih harus lebih banyak, begitu ya, harus lebih, dan hampir kalau dulu lingkungan rumah. Tapi saya pernah, bukan karena keinginan ya, bukan karena kemaunya saya, tapi karena memang agak sedikit terpaksa begitu. Jadi saya mengikuti upacara 17 Agustus di kecamatan. Di kecamatan. Begitu. Oh, bagus dong Bu. Ya. Oh ya, tapi Kenapa? kan, tetapi kemudian di sana akhirnya jadi berbaur. Oh, jadi berbaur. kami bersosialisasi. Iya, Nah, sekali itu yang membuat saya kemudian merasa kalaupun ada lagi, saya nggak apa-apa gitu. Jadi memang pertama kalinya memang agak susah ya. agak susah. Oh, itu bagus gitu. tuh. Memang selalu pertama kali agak susah, tapi kalau kita sudah melakukannya 1, 2, lama-lama kita akan terbiasa gitu ya. Ya itu bagus. Jadi memang kita sadari pertama melangkah itu agak berat nih melakukan penerapan pertama, tapi setelah kita melakukan tadi ya, ternyata oke enak juga, ya, oke juga ya. fun juga. Oke, baik. Nah, kalau di kehidupan ini Bu, kalau apartemen nih, kalau perkenalkan diri bagaimana tuh Bu ya? Nah, itu ya di lift atau di lobby. Seperti tadi, gitu. jadi menyapa gitu. Menyapa ya, gitu. Nah, kadang-kadang kalau di lift itu waktunya sangat singkat, sehingga tidak sampai tahu nama. Gitu. Iya. Jadi biasanya itu di berarti lobby. tantangannya dong Bu. Iya, itu tantangan. Sebaiknya kan kalau tadi dibilang kalau kita mulai membangun relasi kita bisa masuk, ya, bisa masuk, bisa memberitakan, mau nggak mau kan kita kenal. Ya tadi memang mengenal nama tuh ternyata satu added value yang lebih gitu ya. Itu satu, memang ini satu hal yang kecil tapi benar-benar ternyata itu kalau tadi dibilang halo Bu Lika sendiri nggak tahu siapa, beda ya. Betul. Rasanya ada orang yang perhatikan saya gitu ya. Ya oke. Good. Nah, terakhir nih Bu Ruth, melayani masyarakat apa nih Bu yang experience dalam melayani masyarakat nih Bu? Ya itu juga memang, ya apalagi di umur saya ya. Iya. Memang tetapi tantangan, ya. tetapi banyak hal-hal kita harus mulai dari hal-hal kecil ya. Terutama mereka itu yang bekerja di lingkungan kita. Ya kan? Nah, itu kan bagian dari masyarakat. Ya, betul. Ya, betul. apakah itu mereka satpam? Ya. Apakah itu mereka pekerja kita? Nah, kita nggak boleh hanya merasakan kita lebih tinggi dari mereka, tetapi dengan kita menyapa dan kita juga menyatakan bahwa kadang-kadang kita merasakan mereka banyak membantu, kita memberikan satu tip, itu mereka tuh merasa seperti kita peduli benar dengan mereka. Gitu ya, seperti itu yang saya lakukan ya, pengalaman saya ya, nggak peduli artinya. Ya. Oke. Kalau Ibu Lika ada nggak nih ininya? Tadi tantangan dari Bu Ruth ya, memang kita tahu ya, Bu Ruth ini sudah menjadi senior citizen ya kalau di Indonesia ya, dengan Ibu ini, tapi memang Ibu ini perkasa dua-duanya, terus aktif dalam pelayanan di gereja. Ya, ada nggak Bu dalam melayani masyarakat Bu punya pengalaman yang memorable gitu? Ya, kalau di apartemen itu biasanya yang saya alami itu ketika kita mengajukan komplain, kemudian tidak langsung ke kantor ya. Jadi kita ke security, begitu, ke security. Lalu kita ngobrol lah dengan mereka, Pak ini kenapa begini ya, itu begini-begini. Jadi kita berdialog sehingga kita mengerti, oh begitu ya Pak. Oh jadi di sana kemudian seperti tadi kata Ibu Ruth ya, di situ kita jadinya saling
mengenal, saling tahu masalahnya. Kalau begitu Bapak jadi saling memberi saran. Jadi Oke. dia kasih saran ke kita, kalau Ya. gitu Ibu nanti pakai lift yang ini aja, atau Ibu nanti seperti ini. Lalu kita juga bilang, ya Pak, nanti kita sampaikan juga ya kepada manajemen, sehingga Bapak-bapak juga jadi seperti itu. Oke. Jadi ada inisiatif dari Ibu ya, inisiatif terhadap lingkungannya, ada sesuatu yang tidak berjalan atau tidak baik, inisiatif untuk menggerakkan ya, inisiatif untuk bagaimana ini jadi meningkatkan, improve gitu Bu, Kita ya. kasih masukan-masukan gitu. Masukannya, iya. Baik ya, baik. Nah, baik, kita simpan dulu perbincangan dengan tamu kita kali ini ya, karena saya akan membacakan jawaban atas kesulitan dari tamu Kesaku sebelumnya, yakni dalam topik lebih kuat bersama sahabat. Adapun pertanyaannya sebagai berikut: bagaimana tips menjadi sahabat dan teladan bagi anak-anak kita? Ini ada sharing dari Ibu Isana dari Tangerang ya, beliau memberikan pengalaman sebagai berikut ya. Menjadi sahabat dan teladan bagi anak remaja adalah sebuah tantangan. Sebagai orang tua dari anak perempuan remaja di era sekarang ini merupakan pergumulan tersendiri. Apalagi kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan mereka. Di sisi lain, kita harus menjadi model yang baik, memberikan keteladanan untuk memberikan arahan dan perlindungan serta keputusan atau perencanaan terkait kehidupan mereka di masa mendatang. Sebagai orang tua yang terus belajar, kami berupaya melakukan sebagai berikut. Ada 4 ya yang disampaikan Ibu Isana. Yang pertama, melakukan ibadah keluarga ya. Melalui ibadah, memahami apa yang Tuhan inginkan supaya kita hidup berkenan melalui peran masing-masing. Bisa melihat contoh-contoh yang diberikan di dalam Alkitab. Memohon kekuatan dari Tuhan untuk hidup yang setiap hari diperbarui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Melalui ibadah ini kasih sayang dan cinta makin terbangun ya. Yang kedua ya, membangun komunikasi yang sehat setiap hari. Saya percaya semakin kuat hubungan yang dibangun antara orang tua dan anak, semakin kuat kita mempengaruhi mereka dengan nilai-nilai. Berkomunikasi tentang minat, apa yang dilakukan di sekolah, pertemanan mereka. Ini juga merupakan bagian dari memonitoring dan kepercayaan terhadap mereka dengan tetap menjaga privasi mereka. Yang ketiga, mengembangkan budaya terbuka ya, saling menghargai, menyelesaikan persoalan dengan diskusi. Orang tua salah meminta maaf, demikian juga sebaliknya. Yang terakhir, keempat, meluangkan waktu bersama mereka dengan memberitahukan kepada mereka bahwa sebagai orang tua kami selalu ada atau selalu hadir untuk mendukung mereka. Hal ini dilakukan baik di rumah atau sekedar jalan-jalan, bisa juga saat liburan ya. Demikian sharing dari Ibu Isana Tangerang yang juga dapat saudara lihat pada kolom komen YouTube Kesaku tersebut ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi beliau, dan bagi saudara yang ingin menambah pengalamannya, silakan dapat mengisinya di kolom komen YouTube Kesaku tersebut. Nah, selanjutnya nih ya, adalah sesi berbagi solusi, di mana saya akan berikan kesempatan ya kepada ibu berdua untuk menyampaikan masing-masing satu pertanyaan kepada keluarga-keluarga pendengar program Kesaku atas yang kesulitan yang bisa terjadi dalam menerapkan petunjuk dari topik kita kali ini. Dipersilahkan. Siapa dulu nih? Boleh saya itu. Silahkan dulu ya. Ini ya, saya yang mau menanyakan itu kan tadi ada 4M ya. Ada 4M, ya. Nah, saya mau menanyakan yang M keempat. M keempat, oke. Yaitu melayani masyarakat. Ya. Saya ya tadi kata Pak Joel sudah senior Ya, gitu. ya. Jadi kalau mau ikut partisipasi sebagai RT, nggak mungkin ya. Ya, Nah, oke. kalau mau menggerakkan sesuatu rasanya udah senior Ya, gitu, ya, lebih ya. banyak anak-anak muda. Ya, ya. Nah, kira-kira mungkin apa yang bisa diberikan Yang pas gitu Bu ya. Pas gitu buat untuk seorang Bu Ruth yang ya, yang umur-umur yang seperti betul. Ibu Ruth ya. Ya.
Ya, oke, ini bagus sekali pertanyaannya. Ingin melayani masyarakat, tapi dengan keterbatasan energi, kekuatan, apa sih yang cocok gitu Bu ya? Iya. Oh, bagus sekali ya. Ini juga mewakili ibu-ibu yang senior nih ya. Karena kita diminta untuk melayani masyarakat, Yes. gitu kan? Oke. Sekarang Bu Lika, pertanyaannya Bu, silakan. Ya, saya hanya berpikir karena saya wanita, Oke. ya, sehingga ada batasan-batasan. Apakah ada batasan-batasan ketika saya bertemu dengan seorang dan bukan wanita? Tentunya saya tidak bisa begitu saja masuk. Apakah juga itu ada batas? Padahal di sini dikatakan tanpa diskriminasi, berarti baik pria maupun wanita. Ya, Tapi mungkin melalui etika, apakah benar kalau misalnya kita mengurungkan diri ketika kita hanya ada berdua dan dia pria dan saya wanita. Dan itu buat saya ya. Oke, saya ngerti maksudnya ya. Jadi Ibu artinya ini dalam rangka yang nomor berapa nih Bu? Tadi melayani Dalam masyarakat rangka juga ya? sebetulnya di sini membuka hati. Oh, membuka hati. Membuka Oke, hati, membuka ya. hati ya. Karena- Jadi ingin mengenal lebih jauh, artinya tidak boleh ada prasangka buruk, Ya. tidak boleh ada tidak boleh ada perbedaan ya tadi Bu ya, Ya, diskriminasi. ya. Tapi kan bagaimana seorang Ibu Ruth yang Ibu Like ya, seorang wanita itu kan dengan keterbatasan yang ada, apakah istilahnya bisa begitu saja gitu ya? Ya. Begitu saja melayani dengan membuka hati gitu ya? Padahal sekarang kan tantangannya kekhawatiran, kewaspadaan memang harus perlu gitu ya. Nah, bagaimana nih ya? Apa sih challenge-nya seperti itu? Bagaimana menerapkannya gitu ya? Mungkin saya kasih contoh, Ya. Bu, Pak. Di apartemen itu banyak juga orang asing, Oke. begitu. Ya. Dan yang sendiri itu biasanya pria, Oh, begitu. oke. Beberapa kali saya membuka Komunikasi pembicaraan, gitu ya. tetapi lama-lama saya berpikir, wah, karena orang ada stigma ya? menanggapinya berbeda, Ya. begitu. Padahal kita tidak punya Ya. maksud ke sana. Iya, begitu. padahal ada stigma-stigma di masyarakat kan? Iya. Ya kalau yang ini nanti ada banyak drug, banyak Betul. macam-macam lah ya. Betul. Padahal kita di sini disuruh membuka hati. Bagaimana nih tipsnya ya Bu ya? Iya. Ya, baik ya. Ini luar biasa nih Ibu-ibu ya. Baik, ini adalah kesempatan dari keluarga-keluarga Kristus, pemirsa Kesaku, untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang disampaikan oleh tamu kita kali ini, yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesaku ini, yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesaku berikutnya, di mana hal ini dapat menjadi referensi atau solusi, bahkan berkat bagi keluarga lainnya. Dengan demikian, berakhir pula acara Kesaku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita kali ini, Ibu Ruth. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lika yang telah berkenan berbagi cerita untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan kali ini. Sampai bertemu di bulan depan dengan topik yang tidak kalah seru. Kesaku. Keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom. Shalom.